أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Jin Ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum engkau berpisah dari makammu. Ini makam komika. Jadi tempat berdiri Nabi Sulaiman itu waktu itu disebut makam oleh Jin Ifrit. 2739. Posisi Sulaiman waktu itu di sini dia. Kalau dihitung pakai kaki itu habis sebagai 19. Bahwa jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Ini kode dari isi surat 2731. Itu ada di sini 2731 itu. Kita lihat ini, kita ke makam Ibrahim. Ini jarak dari makam Ibrahim. Nah, ini dia makam Ibrahim. Makam IB. Tidak mudah dengan bilangan kaki. Ya, kalau satu kakinya tergeser kan salah dia. Nah, makam itu kan tempat berdiri, jadi kodenya kaki. Ya, jadi makammu, sesungguhnya aku atasnya sungguh kuat dan aman. Tapi pada saat itu juga ada orang yang berilmu kitab mengatakan, aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu kerlinganmu. Nah, langsung dia terletak. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya berarti kan dekat dia. Nah, ini sebagian dari fadlu Rabku, kata Nabi Sulaiman. Nah, berarti Nabi Sulaiman itu di makamnya di sini. Nah, Arifadatu itu di sisinya di sini kan, nggak jauh-jauh kan, langsung pindah dia. Itu ceritanya. Di sisinya, bilangan ini yang melegitimasinya. Habis dibagi 19 dan ini kode dari surat Sulaiman 31. Nah, kalau kilometer, kalau kita pakai kilometer, itu dia 324, 8324 dia. Habis dibagi 19 kalau pakai kilometer. Nah, ini kan angkatan 77 saja berdiri di sini. Dan ini jadi gambar yang ada di cover buku. Ini dia di cover buku. Jadi gambar di kodenya ada lampu ini nih, lampu taman ini. Nah, itu kemudian dilegitimasi oleh pelangi. Pelangi melegitimasi. Jadi penanda makam Sulaiman di Borobudur. Angkatan 77 saya berfoto gede di sini. Itu pelanginya. Angkatan 76 juga yang pertama saya ajak ke sini. Kalau angkatan 78 saya lupa ngajak ke sini. Angkatan 79. Ini ekspresi angkatan 79. Mereka juga di makam Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi relief pertama yang kita terangkan ini hampir tidak pernah diterangkan soalnya. Ini apa? Nah, kalau hitung dilihat dengan kacamata bilangan, itu 1, itu 3, itu 1, itu 1. Kemudian dia berulang, tapi wajahnya diganti. Jadi kalau saya hitung 1, 3, 1, 1. Berulang lagi 1, 3, 1, 1. Sampai 96 kali. Nah, ternyata 1, 3, 1, 1 itu habis dibagi 9. Nah, jadi ini seperti kode umat. Ya, itu seperti raja atau wakil raja, dan ini seperti penasihat spiritual. Jadi ini seperti monumen bangsa-bangsa. Dia mewakili bangsa-bangsa. Nah, yang menarik itu adalah kalau kita lihat hidupnya tidak ada yang hidup Turki.
semuanya hidung Nusantara. Berarti ini adalah suku bangsa di Nusantara. Nabi Daud itu kan katanya istrinya 1000. Satu gunung, satu istri. Jadi 1000 gunung, 1000 istri. Nah, Nabi Sulaiman pasti penasaran kan? Mana saudara tiriku ini? Oke, dipanggil oleh Sulaiman. Difoto oleh Jin. Di-upload ke sini. Jadi ini monumen Nusantara. 1311. Nah, dibagi 1969. Nah, ini kode dari stupa di Arupa Datu. Karena di Arupa Datu itu ada 72 stupa, itu ada 3 yang bermasalah. 2 terbuka, 1 kosong. Jadi 72 kurang 3 itu 69. Ini kode stupa. Nah, dan ia mengangkat kain dari 2 betisnya. Ekspresinya seperti ini nih. Semua ibu rumah tangga tahu kalau Ratu Balkis itu mengangkat kain ketika melihat lantai yang mengkilap. Tapi tidak semua ibu rumah tangga tahu kalau reliefnya ada di Borobudur. Karena ini bahasa gambar, bagaimana menggambarkan sangka. Saya sangka itu air. Kalau air, dia ditinikan. Betul air, tapi bukan harus ada ikan. Nah, kalau sangka bagaimana? Dia pasti harus tahu cerita Nabi Yusuf. Bapaknya Yusuf bilang, aku mencium bau Yusuf. Nah, di ayat itu pakai kata angin. Angin. Berarti dia sangka Yusuf sudah dekat. Jadi penciuman itu mewakili sangka. Nah, di sini dibikin bunga. Bunganya di air. Jadi dia sangka. Nah, bunganya diangkat ke atas, dia cium. Jadi kalimatnya persis di ayat Al-Quran. Wah, ini adalah ayat Al-Quran. Dia sangka air, maka dia angkat. Angkat air. Ini bukan blunder, batu. Saya membawa 2 dokumen. Katanya ini tidak dibahas. War Daiman. Di relief tentang kisah Sulaiman dan Ratu Balkis itu ada di sini. Selesai itu saya ada di sini. Nah, itu dia reliefnya. Ekspresi tangannya megang kain itu yang mahal. Nih. Nah, ini Anda lihat bunga ini di air, ditarik ke atas. Nah, dia berarti dia cium kan, dia sangka air. Ini relief yang mahal. Nah, kemudian kita ke relief Yunus. Relief ini membuktikan bahwa Borobudur ini adalah kopi dari Zabur. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu datang setelah Sulaiman. Ya, jadi bukan Sulaiman tahu cerita Yunus. Tiba-tiba ada kisah Yunus di sini. Itu berarti Nabi Sulaiman dapat pelat emas yang ada gambar di kopi. Setelah itu baru datanglah kisah Yunus. Jadi ini meramal masyarakat. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah ini. Ujung kuku ini, di sini ada garis T. Coba lihat dari zoomkan di sini. Nah, ada huruf T di sini. Lihat nggak? Lihat hurufnya nggak? Nah, ini bukti bahwa dia KTRI. Kalau dipahat kan alat pahatnya sebesar jarum. Kalau dia sebesar jarum harus baja kan? Kalau diketok gini kan, ini bar diamond sebesar jarum. Oke, kode V-nya ke matanya itu putih, berikan putih, tak gambar.
Kesimpulannya Borobudur itu berwarna. Sebelumnya berwarna ya. Bagaimana dia meletakkan warna putih di matanya itu? Nah, tuh. Zoom sana. Nah, kan kayak segitiga tuh, putih. Jadi kalau saya bilang Borobudur berwarna. Selesai kalau saya di sini bukti bagi Borobudur. Itu dia. Putih. Anda lihat mata ini, kita zoom nih mata ini. Itu dia putih. Dia taruh putih di situ. Matanya. Berarti Borobudur itu berwarna. Bagaimana dia? Nilter V-nya. Di mulutnya. Kita sering ke Borobudur. Nah, kita bilang ini patung Buddha. Kan gitu. Tapi kita tidak tahu. Ini berada di lingkaran yang jumlah stupanya 24. Itu kan 16, 24. Ini 32. Kenapa diletakkan di 24? Karena di dalam Al-Quran, kata Zilman itu hanya satu dalam Al-Quran. Yaitu di ayat 24. Surat 52. Maka itu dia lebih agak tua dibanding dengan yang anak muda itu yang di bawah. Nah, tapi yang menarik, kalau Anda ke sini, jangan lupa memperhatikan alis sebelah kanan. Alis sebelah kanannya itu ada pasir yang ketarik. Nanti kita zoom di laptop. Ya, jadi kamu zoom itu alis sebelah kanan. Bukti bahwa dia tidak dipaham. Selesai terus di sini. Kita turun ke sana, anak muda. Ini dia alis sebelah kanannya Gilman itu ada pasir, bekas pasir yang bergerak, saudara. Itu dia, pasir bergerak. Bukti dia tidak dipahat. Kita sering ke Borobudur dan kita lihat patung, kita bilang itu Buddha. Di dalam Al-Quran itu dibilang di surga itu manusia dilayani oleh anak muda dengan istilah wildan. Banyak kata wildan dalam Al-Quran, tetapi satu di ayat 19, yaitu di surat Al-Insan. Jadi kalau kita datang dari barat, hitung 19. Apa istimewanya ini? Dia satu-satunya stupa yang tidak memiliki segi 6. Satu-satunya stupa tidak memiliki segi 6. Segi 6-nya tertinggal di Bokok. Di Bokok, nanti kita ke Bokok. Bukti terjadi pemindahan. Nah, segi 6 ini sudah meleleh. Sedangkan di Bokok masih asli. Jadi kalau kamu ke sini, jangan lupa mendakwahkan dia satu-satunya stupa tidak punya segi 6. Kalau ada satu keping, pasti ada sini kan? Satu keping. Kita tinggal di Bokok. Makanya ekspedisi kita Borobudur Bokok. Selesai tausiah di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita perlu tahu di mana makam Sulaiman waktu dia ngomong. Sini. Kita hitung pakai makam Ibrahim. Persis bilangan habisnya 19 itu di sini. Tempat berdiri makam. Berdiri. Ada. Ya, bukan kubur. Nah, penemuannya setelah angkatan 76. Jangan tempat berdiri Nabi di tempat. Angkatan 77 berfoto di sini.
Gini. 78 saya lupa bawa ke sini. Nah, karena ada 10 menit, maka saya bawa ke sini. Kalau tadi langsung masuk, Lupa juga. lupa juga saya. Ini angkatan Alhamdulillah. 7. Bismillah. Salah, 9 dia dapat. Kode Nabi Nuh dapat salam di alam semesta. Oh, salamun fil alamin. Itu ayat 79. Ya, ya, ya. Ah,